Akhirnya, setelah bermacam-macam menulis ulang dari nol lagi selama 6 jam, Flappy Bird-nya berhasil. Yeay. Kalau ditanya, Bang, kenapa kok harus ditulis ulang segala sih? karena projectnya hilang, logiknya hancur, dan karena gagal, cacat, dan bahasa yang dipakai sampah semua. Jadi, aku rewrite atau tulis ulang semuanya di bahasa Rust. Karena Rust itu lebih mudah, lebih intuitif, dan lebih modern. Itulah sebabnya aku ganti dari C++ menjadi Rust. BTW, project ini sudah ada di GitHub aku, di pin komentar ya. Tanpa basa-basi langsung aja ke kodenya. Seperti biasa, kita akan membuat yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu membuat sebuah window yang isinya itu ada teks hello world di dalamnya. Nah, kalau kalian bertanya, apa sih itu ada kode example di sebelah kiri? Kenapa nggak di copy aja sih? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja kita copy, tapi itu namanya bukan belajar. Kalau kita tidak melakukan tulis ulang secara manual, otak kita tidak akan merekam apa yang terjadi saat ini dengan baik dan benar. Maka dari itu sangat disarankan untuk kita menulis ulang dari satu baris ke baris lainnya. Ya, seperti itulah. Oke. Ini unscripted makanya agak patah-patah. Nah, ini dia window yang sama, window merah dengan teks hello world. Masih panjang ini, Bung. 6 jam lagi menanti. Di sini aku pengen menampilkan background dari game Flappy Bird itu sendiri dengan ukuran yang pas. Nah, sudah aku compile, tengok nih. Hello world-nya masih ada. Oke lah, biarin. Nah, ini menarik. Aku mau buat fungsi load image untuk mendapatkan sebuah gambar dari file dan otomatis mengkonfigurasi agar tidak blur. Mengingat ini gambarnya pixel art, jadi harus diatur agar terlihat tajam. Fungsi ini juga mengembalikan tipe data tuple yang berisi tekstur dari gambar dan juga pengaturan dari gambar tersebut. Aku merasa tuple kurang cocok karena tidak informatif serta tidak enak dilihat, jadi aku membuat sebuah struct dan menjadikannya sebagai return value atau nilai kembalian fungsi tersebut. Nah, kita akan membuat salah satu dari beberapa hal yang penting di game Flappy Bird. Salah satunya melompat. Untuk membuat si burung ini melompat, kita membutuhkan seberapa kuat lompatannya, seberapa berat gravitasinya, serta juga harus dikali dengan delta time saat burung melompat. Kenapa harus dikali dengan delta time? Jadi gini, setiap device itu berbeda-beda. Ada yang monitornya 120 Hz, 60 Hz, bahkan 144 Hz. Ada juga yang memakai prosesor Intel Celeron, AMD A-series, dan sebagainya. Semua hal tersebut mempengaruhi fisika yang ada di dalam game. Contohnya, kecepatan. Kecepatan di dalam sebuah game, apalagi 2 dimensi, jika tanpa delta time, maka akan dipengaruhi frame by frame. Yang artinya, objek akan bergerak dari satu pixel ke pixel lainnya dengan kecepatan yang bergantung pada spek monitor. Nah, ini akan bermasalah apabila monitor yang digunakan para player berbeda-beda. Kecepatannya akan beragam di setiap monitor yang hertznya berbeda. Contohnya, ada player yang main game balap lari bersama temannya, yang satu pakai monitor 60 Hz, yang satunya lagi pakai monitor 144 Hz. Sudah jelas, kalau yang akan menang adalah yang menggunakan monitor 144 Hz, karena kecepatan per pixelnya akan jauh lebih cepat. Jadi jelas lagi, delta time membuat pergerakan objek tidak dihitung berdasarkan jumlah framenya, melainkan berdasarkan waktu yang real. Bisa kita lihat, burungnya bisa melompat dengan baik. Yeay! Terus sisanya tinggal kasih komentar di kodenya aja. Selanjutnya, munculin gambar lantai di bagian bawah game.
Work cuy. Setelah beberapa codingan, harusnya sekarang pas burungnya nyentuh lantai dia mati. Ya, ya tunggu aja dulu. Aku skip dulu untuk pas matinya. Jangan tanya kenapa. Yang penting sekarang kita buat main menunya dulu. Untuk ground yang sekarang kan masih diem aja nih. Nah, aku pengen biar groundnya ini bisa bergerak tanpa batas, tanpa akhir. Sebenarnya sih gampang ya buatnya, tinggal buat dua buah array. Dua buah array ini kita iterate pakai for loop di dalam loop gamenya itu sendiri, agar dia bisa merender keduanya di posisi yang berbeda, kayak posisi berpasangan gitulah. Habis itu nanti kedua ground itu bergerak dari kanan ke kiri sampai ground yang kedua ini dia sudah berada di paling mentok lah ya istilahnya, di sebelah layar. Dia akan kembali lagi ke posisi awalnya lagi, terus bakal muter gitu terus, diulang-ulang sampai tak terbatas. Itu adalah ilusi yang umum dilakukan untuk game-game seperti Flappy Bird sih. Sebenarnya bukan loop di dalam loop ya, soalnya game itu sudah ada loopnya tersendiri, jadi kita nggak perlu loop lagi. Yang kita butuhkan adalah if statements untuk hal tersebut ya. Sebenarnya sih mirip-mirip aja ya, untuk logikanya pada akhirnya juga sama aja, tinggal kita menganggap kalau ini sudah ada di dalam loop, jadi kita nggak perlu ngeloop lagi gitu loh. Terus kita akan membuat animasi pada burungnya. Nah, kan animasinya ada 3, itu di sayapnya turun, sayapnya di tengah-tengah, sayapnya ke atas. Itu tinggal kita load aja seluruh gambarnya. Terus dengan posisi yang ada itu kita swap. Gimana ya ngomongnya? Kita saling tuker antara gambar pertama ke gambar kedua di posisi yang sama. Ya, intinya sesimpel itu aja sih. Fun fact aja nih ya, Rust itu bahasa yang lambat banget compile time-nya, tapi performanya mirip kayak bahasa-bahasa C, C++. Tapi ya itu, compile time-nya lambat, bahasanya cukup sulit, banyak kali konsep-konsep baru yang ada di telinga aku nih tentang bahasa ini, berbeda kayak bahasa C, Python dan sebagainya. Singkat saja, saya cut sampai berhasil membuat rotasinya. Yeay. Karena aku orangnya pemalas, jadi rekap aja ini selama 1 jam apa aja yang terjadi. Yang pertama yang terjadi adalah sekarang sudah ada muncul layar pas matinya, itu sudah ada. Terus sekarang muncul pipa-pipa dari kanan ke kiri, unlimited juga dengan cara yang mirip-mirip kayak ground tadi. Ya bisa dilihat di sini progresnya seperti apa, yang dimana 1 jam menjadi 30 detik. Oke, nggak apa-apa. Yeay, it work. Lihat, sudah ada pipa-pipa, sudah bisa mati. Hore, gokil. Tinggal scoringannya aja. Yeay. Seperti biasa, rekap part 2. Sekarang apa aja yang ditambahin? Ada sistem suaranya pas mati, pas kena poin. Sekarang sudah ada sistem poinnya tentunya, dan teksnya muncul di bagian atas layar. Ya, sudah muncul. Mantap. Apa bisa membuat game di bahasa Rust? Jawabannya bisa. Tunggu aja di video selanjutnya. See you, dadah. Dadah, bye. Pergi sana, woi, pergi.